Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mahrus. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 6 Universitas Kiai Haji Abdul Halim Pacet, Mojokerto. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan review terkait dengan fikroh dan hitoh an-nahdiyah, yang mana ini menjadi tugas ujian tengah semester mata kuliah aswaja di kelas kami, seperti itu. Baik, pertama-tama kita akan berbicara atau berkenalan terlebih dahulu lah ya dengan fikroh dan hitoh an-nahdiyah. Kita kenalan dari paling atas dulu. Apa yang paling atas harus kita ketahui itu adalah landasan. Pertama-tama, yang menjadi landasan kuat adanya fikroh dan hitoh an-nahdiyah ini ialah keputusan Musyawarah Nasional Ulama nomor 02 garis miring Munas garis miring 7 garis miring 2006. Itu berkaitan dengan Bahsul Masail Maudu'iyah Fikroh an-Nahdiyah. Jadi di tahun 2006 ini ada Munas, kemudian Munas tersebut menghasilkan Bahsul Masail Maudu'iyah, di mana yang dibahas adalah Fikroh an-Nahdiyah, seperti itu. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan historis. Tentunya kita akan berbicara yang namanya asal usul atau sejarah adanya Fikroh Nahdiyah ini. Adanya Fikroh Nahdiyah ini itu didominasi oleh dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama itu ada yang namanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan modernis yang meminggirkan mereka atau memarginalkan mereka. Jadi karena saya bilang berbicara asal usul, di sini ada kata pemarginalan oleh kaum modernis terhadap ulama-ulama NU atau ulama-ulama tradisionalis. Ini bukan hanya terjadi pada tahun 2006, tapi ini sudah terjadi jauh sebelum tahun 2000-an. Tapi lebih tepatnya itu terjadi di tahun 1900-an pasca kemerdekaan, di mana Nahdlatul Ulama atau ulama-ulama NU itu dikeluarkan dari Masyumi dan dimarginalkan dari Masyumi, sehingga ulama-ulama NU memilih untuk membangun gerakan sendiri. Di Masyumi dulu ulama-ulama NU itu disuruh atau difokuskan untuk mengajar di pesantren-pesantren saja dan tidak diberikan ruang untuk keikutsertaan dalam partisipasi politik, kemudian dalam partisipasi kebudayaan dan lain sebagainya, namun hanya difokuskan di pesantren saja. Kemudian yang kedua, adanya fikroh dan hitoh nahdiyah ini merupakan sebagai bentuk responsif atau responsibility dari ulama-ulama pesantren terhadap pertarungan ideologis. Di mana pertarungan ideologis pastinya pemirsa atau audiens pasti tahu apa itu pertarungan ideologis, kan? Pertarungan ideologis ini pertarungan pemikiran, yang mana pertarungan pemikiran ini terjadi pasca penghapusan kekhalifahan Turki Utsmani atau yang sering terkenal dengan kata Ottoman, seperti itu. Pasca kekhalifahan Turki Utsmani itu ada perang ideologis atau pertarungan ideologis, di mana munculnya gerakan yang paling terkenal mungkin hingga saat ini di telinga kita ya, ada gerakan pan-islamisme. Pan-islamisme sendiri itu adalah gerakan yang dibawa atau yang diinisiasi oleh seseorang tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Untuk mengetahui lebih jelasnya terkait dengan pemikiran pan-islamisme ini, teman-teman bisa
bisa cek atau audiens bisa cek di Google dan literatur itu ada bukunya Pan Islamisme seperti itu. Nah, kemudian dari dua latar belakang ini muncullah keinginan para ulama untuk membentengi atau keluar dari zona marginalisasi dan zona pertarungan ideologis. Nah, di mana dibentuklah atau diinisiasilah suatu gerakan yang bernama Gerakan Nahdlatul Wathon, yaitu kebangkitan bangsa seperti itu, atau kebangkitan negeri Nahdlatul Wathon. Dan dari segi pemikiran itu ada yang namanya Taswirul Afkar atau gerakan Taswirul Afkar, di mana kalau kita berbicara terkait dengan taswir itu berarti pertukaran, al-afkar itu berarti pemikiran. Jadi gerakan ini terkhususkan kepada pemikiran, pertukaran pemikiran seperti itu dalam Islam. Nah, sampai pada orientasinya atau buktinya itu ada pada gerakan Komite Hijaz saat itu di Arab Saudi, yang mana mendelegasikan beberapa tokoh ulama NU ke Arab Saudi untuk mempertahankan argumentasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait apa sih fikroh atau hitoh Nahdiyah ini. Nah, gitu kan. Secara definisi, fikroh Nahdiyah ialah kerangka berpikir. Kalau mungkin dari teman-teman pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu menyebutnya dengan manhajul fikr, gitu kan ya. Ada manhajul fikr, manhajul harokah, manhaj taghayyur al-ijtimai seperti itu. Karena kita berbicara di sini adalah aswaja, maka kita berbicara fikroh an-nahdiyahnya dulu. Nah, fikroh an-nahdiyah itu adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja yang dijadikan landasan berpikir NU atau hitoh an-nahdiyah. Nah, jadi hitoh nahdiyah atau landasan berpikir NU dan juga bawahan-bawahannya atau underbow-nya itu pasti menggunakan yang namanya fikroh an-nahdiyah seperti itu, dari turunan Ahlus Sunnah, nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk apa adanya fikroh an-nahdiyah ini? Fikroh an-nahdiyah ini ialah sebagai penentu dari arah gerak perjuangan. Ya, jadi penentu arah gerak perjuangan itu ada pada fikroh an-nahdiyah, di mana nantinya orientasinya adalah liislahil ummah, untuk memperbaiki tatanan umat seperti itu. Nah, kalau manhajul fikr di sini, manhajul fikr atau fikroh yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama itu tetap mengikuti atau bersanding, mengikuti dalam 3 aspek. Yang pertama di aspek akidah, tentunya sudah familiar di telinga kita. Kalau kita NU, kalau kita aswaja, pasti kita mengikuti yang namanya pemikiran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kalau kita dalam fikih, kita mengikuti yang namanya Imam Al-Arba'ah, atau ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Kemudian kalau dalam tasawuf itu mengikuti 2 imam, yaitu ada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seperti itu, yang sering kita dengar dengan sebutan Imam Al-Ghazali seperti itu. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan khososiyah atau ciri-ciri fikroh an-nahdiyah ini. Nah, jadi fikroh an-nahdiyah ini memiliki ciri-ciri ada 5 seperti itu. Yang pertama, ciri dari fikroh an-nahdiyah ini adalah fikroh tawassutiyah atau pola pikir moderat, di mana ketika kita berbicara moderat, kita itu tidak condong ke kanan atau ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Jadi kita ada di tengah-tengah, moderat seperti itu. Kemudian yang kedua ada fikroh tasamuhiyah.
Fikrah tasamuhiyah itu apa? Fikrah tasamuhiyah itu ialah pola pikir toleran. Jadi kita para pengikut Aswaja atau orang-orang Nahdien, di mana kita hidup di negara multikulturalisme atau negara multikultural yang mana terdiri dari banyak suku, budaya dan adat, kemudian ada beberapa agama, maka kita harus memiliki yang namanya fikroh tasamuhiyah atau pola pikir toleran. Jadi kita bisa bisa beradaptasi, kemudian bisa menjalankan keagamaan kita, menjalankan akidah kita itu sesuai dengan lingkungan kita seperti itu. Makanya perlu ada yang namanya sikap toleransi seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya fikroh islahiyah. Jadi ada pola pikir reformatif. Nah, ada pola pikir reformatif di sini ialah pola pikir yang cenderung membawa perubahan menjadi yang lebih baik. Makanya tadi kan sudah disinggung ada orientasi dari fikroh Nahdiyah ini kepada islahil ummah. Makanya di sini juga ada fikroh islahiyah di mana tujuannya untuk reformatif seperti itu, untuk merubah tatanan sosial. Kalau nanti diorientasikan lagi atau dikembangkan lagi pemikiran ini menjadi manhaj taghayyur al-ijtimai, yaitu sebagai kerangka perubahan sosial seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada fikroh tatawuriyah. Tatawur ini secara bahasa artinya perkembangan. Ya. Tapi di sini fikroh tatawuriyah ini kita artikan sebagai pola pikir dinamis. Nah, tentunya teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian pasti tahu apa itu dinamis kan. Dinamis itu artinya dia berjalan atau bergerak, kemudian dilakukan secara istiqomah atau kontinu. Nah, jadi pemikiran, pola pikir ini harus dikontinukan, harus dikontekstualisasikan kepada lingkungan, kepada sekitar, dan juga pemikiran ini harus bisa diterima. Dalam artian tidak menjadi tendensi, namun bisa diterima seperti itu. Yang terakhir itu ada cirinya adalah fikroh manhajiyah atau pola pikir metodologis atau menjadi kerangka metodologis. Jadi fikroh an-Nahdiyah ini itu bisa menjadi kerangka berpikir atau bentuk-bentuk kajian metodologis dalam kalangan umat Islam atau umat Nahdiyah seperti itu. Dan ini terus dikembangkan sehingga menjadi apa? Sehingga metodologi-metodologi yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak punah, namun dibudidayakan dan diwariskan sampai kepada anak cucu kita seperti itu. Nah, hulasoh ataupun kesimpulan, sebenarnya memang tidak ada kesimpulan ya dari pembahasan fikroh dan hito an-Nahdiyah ini. Hanya saja saya sedikit memberi konklusi dalam pembahasan ini. Fikroh dan hito an-Nahdiyah ini sebenarnya menjadi suatu kerangka berpikir, kemudian kerangka bertindak, kemudian kerangka perubahan sosial, dan masih banyak lagi fungsi dan peran dari fikroh dan hito an-Nahdiyah ini. Ya karena dinamakan fikroh ya, fikroh itu adalah pikiran atau pemikiran atau ideologis, maka untuk pengembangan keharokahnya dan ketaghayyur al-ijtimainya itu mengikuti kontekstualisasinya seperti apa, seperti itu. Dan satu lagi yang terpenting adalah tujuan dari fikroh dan hito an-Nahdiyah ini adalah liislahil ummah, seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya terkait dengan fikroh dan hito an-Nahdiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.